Assalamualaikum soleh-solehanya Mi. Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya di rumah. Bertemu lagi dengan Miss Siti di pembelajaran pendidikan agama Islam. Tentunya ini di semester 2. Hari ini kita akan mempelajari fikih. Jadi teman-teman siapkan dulu ya buku fikihnya. Tapi sebelum itu yuk kita baca bismillah lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sudah dibuka buku fikihnya. Silakan kalian lihat di halaman 58. Ada hukum Islam. Sebelum ini apa teman-teman pernah mendengar kata hukum? Coba apa ya hukum itu? Nih, secara singkatnya, hukum itu artinya peraturan. Peraturan yang berhubungan dengan perbuatan. Jadi, perbuatan itu apakah harus dilakukan, apakah tidak boleh dilakukan, ataupun boleh-boleh saja untuk dilakukan. Nah, itu secara singkatnya mengenai hukum. Misalnya nih, kalian ketika di sekolah tidak diperbolehkan untuk membuka masker. Nah, itu berarti hukum atau peraturan yang berlaku di sekolah. Tapi kali ini yang akan kita bahas bersama adalah hukum Islam. Itu artinya berarti hukum Islam merupakan peraturan yang berlaku untuk umat muslim atau orang Islam. Hukum Islam ini berlaku bagi orang yang sudah dewasa, teman-teman. Jadi untuk seumuran kalian, kalian belum termasuk orang yang harus melaksanakan hukum tersebut. Jadi orangnya sudah balik atau cukup umur, berakal sehat. Terus Miss, hukum-hukum dalam Islam ada berapa emangnya ya? Nah, yuk kita bahas satu persatu bahwa hukum-hukum dalam Islam secara garis besarnya ada 5. Miss ulangi, ada 5 hukum Islam. Yang pertama ada wajib atau fardu. Artinya, wajib itu adalah harus, tidak boleh tidak. Jadi, tidak boleh ditinggalkan, harus dikerjakan. Nih, dengarkan baik-baik ya. Wajib itu dalam ilmu fikih berarti perbuatan yang bila dikerjakan mendapat pahala, tapi bila ditinggalkan mendapat dosa. Misalnya nih, Miss kasih contoh sholat fardu yang 5 waktu. Misalnya, kalian sudah baligh, sudah berumur 15 tahun, tapi kalian tidak melaksanakan sholat fardu. Misalnya ketinggalan sholat subuh. Nah, berarti itu sudah meninggalkan hal yang wajib, hal yang harus kita kerjakan. Berarti kalau ditinggalkan, kita mendapat dosa. Karena sholat subuh itu adalah wajib dikerjakan. Nah, yang kedua, hukum Islam adalah sunat. Sunat artinya berarti perbuatan yang bila dikerjakan kita akan mendapat pahala. Tapi kalaupun ditinggalkan itu tidak berdosa. Misalnya apa coba? Kalian suka sholat duha kan? Nah, sholat duha itu termasuk contoh yang sunat. Artinya ketika kalian sholat duha, kalian mendapat pahala. Tapi kalaupun sholat duhanya tidak dikerjakan, nah kalian tidak berdosa. Contoh lainnya apalagi Miss? Contohnya membiasakan hidup bersih, seperti menjaga kebersihan pakaian, tempat tinggal, lingkungan sekitar. Selanjutnya nomor 3, yaitu haram.
Haram itu kebalikan dari wajib, teman-teman. Jadi, apabila dikerjakan, kita akan mendapat dosa. Tapi apabila kita meninggalkannya, kita tidak mengerjakannya, justru kita akan mendapat pahala. Jadi, haram itu artinya dilarang. Misalnya nih, mencuri, durhaka kepada orang tua. Hati-hati ya, teman-teman. Apalagi kalau berbohong, jangan sampai kita jadi orang yang suka berbohong. Karena berbohong juga adalah perbuatan yang diharamkan. Lanjut, sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4, makruh. Makruh itu artinya apabila dikerjakan memang tidak berdosa. Tapi apabila ditinggalkan, kita akan mendapat pahala. Jadi makruh itu sebaiknya ditinggalkan ya. Contohnya nih, makan pete, jengkol, bawang mentah. Karena itu semua adalah hal yang menyengat baunya itu ya. Jadi biasanya teman-teman yang di sekitar tidak nyaman kalau kita makan jengkol atau pete. Hal yang makruh ini sebaiknya ditinggalkan. Nah, yang terakhir adalah mubah atau boleh. Contohnya nih, tidur, makan. Nah, hal itu diperbolehkan ketika kita mengerjakannya ataupun tidak dikerjakan. Hal itu tidak akan membuat kita mendapat pahala ataupun mendapat dosa. Jadi aman-aman saja. Ya tadi contohnya makan, minum, tidur. Nah, itu adalah hal-hal yang mubah ataupun boleh. Nah, mungkin pembelajaran hari ini Miss cukupan sekian. Untuk tugasnya kalian boleh baca ya di video ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga teman-teman selalu sehat di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.